Halo Sobat Kampus Fakta. Somalia, apa yang terbesit di kepala kalian setelah mendengar negara satu ini? Bajak laut yang jahat, kemiskinan yang meluas, atau konflik saudara yang tidak berujung? Ya, semua itu memang benar. Namun, seperti halnya setiap negara lain di dunia, Somalia juga memiliki hal menarik yang layak untuk diketahui, seperti negara paling homogen di dunia hingga tingginya kesadaran akan HIV/AIDS di Afrika. Maka dari itu, yuk simak ulasan di video ini. Tapi sebelum masuk, boleh dong subscribe channel Kampus Fakta ini ya. 1. Sejarah berdirinya Somalia. Tanah Somalia dikenal sebagai tanah aromatik di zaman Mesir kuno. Bangsa Somalia yang hidup saat ini percaya kalau nenek moyang mereka ialah orang-orang Arab yang bermigrasi ke wilayah Somalia pada abad ke-7. Saat itu, masa di mana penyebaran agama Islam sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh orang Arab Muslim. Sebagian besar orang Arab yang datang di masa itu berasimilasi dengan penduduk nomadik setempat, yang akhirnya melahirkan bangsa Somalia. Nah, dalam bahasa Somali, wilayah itu disebut Somalia, sementara dalam bahasa Arab disebut Asumal. Sejarah modern Somalia dimulai dari era kolonialisasi Inggris dan Italia pada pertengahan tahun 1880-an. Di masa itu, Inggris memerintah wilayah Zela dan beberapa yang bernama Somaliland Inggris mulai tahun 1880 hingga 1960. Sementara wilayah selatan dikuasai oleh Italia dengan nama Somaliland Italia. Seusai Perang Dunia Kedua, Somalia resmi menjadi wilayah perwalian PBB yang lalu merdeka pada tahun 1960 bernama Republik Somalia. 2. Negeri pertama yang memeluk Islam. Somalia yang letaknya di tanduk Afrika berbatasan dengan Djibouti di barat laut, Kenya di barat daya, Yaman dan Teluk Aden di utara, Samudra Hindia di timur, dan Ethiopia di barat. Somalia disebutkan sebagai negara pertama yang memeluk Islam bersumber dari Republika selama lebih dari 1400 tahun. Islam menjadi bagian besar dan penting dari masyarakat Somalia. Fakta ini tentu wajar, mengingat nenek moyang orang Somalia adalah bangsa Arab yang berasimilasi dengan penduduk setempat pada abad ke-7. Kabarnya, hampir seluruh penduduk Somalia yang berjumlah 14 juta jiwa adalah Muslim Sunni. Selain Islam, terdapat pula beberapa yang menganut Kristen dan agama lokal lainnya. Karena itu, konstitusi Somalia menetapkan Islam sebagai agama negara. Tak hanya itu, hukum Islam bahkan dijadikan sebagai sumber perundang-undangan nasional. Hal itu juga menetapkan kalau hukum yang bertentangan dengan prinsip Islam tidak bisa diberlakukan. Nah, konstitusi ini menjamin persamaan hak dan kebebasan dari perlakuan diskriminatif bagi seluruh warga Somalia di hadapan hukum tanpa memandang agama. 3. Sistem pemerintahan Somalia. Kalian tahu tidak seperti apa sistem pemerintahan di Somalia? Yap, sebagaimana negara Afrika pada umumnya, negara ini menganut sistem pemerintahan republik parlementer, di mana seorang presiden menjadi kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Meski begitu, kabarnya Somalia tidak memiliki sistem pemerintahan nasional yang efektif. Dengan kata lain, tidak semua wilayah mengakui pemerintahan tersebut lantaran hampir di setiap wilayah dikuasai oleh klan-klan atau marga yang bertindak sebagai penguasa. Misalnya di barat laut, Somalia terpisah secara politik dengan Republik Somaliland, meski ia tidak mendapat pengakuan internasional. Di bagian lain terdapat warlord atau semacam raja atau panglima militer yang berkuasa, yaitu Puntland dan Somalia Barat Daya. Menariknya, pemerintahan yang diakui dunia internasional adalah pemerintahan transisi nasional yang dikepalai oleh Abdi Qasim Salat Hasan yang hanya mengontrol sebagian dari Mogadishu, ibu kota Somalia. 4. Negara paling homogen di Afrika.
Tahukah kalian, mayoritas penduduk Somalia merupakan suku Somali dengan populasi yang mencapai 98,3%, yang merupakan komunitas masyarakat keturunan bangsa Kusi Timur. Suku ini terbagi ke dalam berbagai subkomunitas seperti Dir, Isak, Hauye, Darod, Tigil, dan Rahanwein. Menariknya, Somalia diketahui sebagai negara paling homogen di benua hitam, baik secara suku maupun kebudayaan. Jika sebagian besar negara Afrika memiliki populasi etnis yang beragam, Somalia justru sebaliknya, yaitu dilaporkan sebanyak 85% populasi negara ini terdiri atas etnis Somalia yang secara historis mendiami bagian utara Somalia. Sedangkan etnis minoritas lebih besar berpusat di wilayah selatan. Kebanyakan penduduk Somalia adalah Muslim bersekte Islam Sunni. 5. Prestasi penanggulangan HIV/AIDS. Negara dengan sejuta persoalan ini faktanya punya prestasi yang cukup gemilang dan diakui di dunia internasional, yaitu prestasi yang terkait dengan penanggulangan penyakit HIV/AIDS. Yang kita ketahui menjadi persoalan teramat serius di dunia, terkhusus di negara-negara Afrika. Pada 2014 silam, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Somalia berpartisipasi dalam Konferensi Internasional AIDS ke-17 Cape Town di Afrika Selatan. Dihadiri lebih dari 7.000 ilmuwan terkemuka, pembuat kebijakan, pemerintah, dan orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Somalia mampu menunjukkan prestasi mereka dalam kesadaran, pencegahan, dan pengobatan HIV/AIDS. Dalam konfederasi terbesar di dunia itu, Somalia menunjukkan prestasi dalam memerangi HIV/AIDS dan fokus untuk terus bekerja sama mencegah dan mengurangi stigma yang melekat pada penyakit itu. Sebelumnya, semula dikenal lantaran tingkat infeksi HIV/AIDS terendah di Afrika bahkan di dunia. Dalam laporan WHO pada tahun 2014, prevalensi HIV/AIDS sekitar 0,9% di seluruh negara. Sedangkan di Somalia justru hanya 0,6% saja, menjadikannya yang terendah di dunia. 6. Negara miskin di dunia. Kalian sudah bisa menebak mengapa Somalia termasuk ke dalam negara termiskin di dunia, kan? Yap, karena tidak stabilnya pemerintahan pusat, dampak perang saudara, hingga persoalan iklim yang ekstrim. Meski demikian, dahulu Somalia letaknya cukup strategis di tanduk Afrika dan pernah menjadi pusat perdagangan terpenting di Afrika setelah merdeka dari Inggris dan Italia pada tahun 1960. Mimpi buruk Somalia dimulai pada 1969 melalui Muhammad Siad Barre, melalui Dewan Revolusi Nilai Tertinggi, melakukan kudeta dan mendirikan Republik Demokratik Somalia. Pada 1961, pemerintah Said Barre runtuh dan memicu perang saudara dari berbagai kelompok bersenjata yang merebut kekuasaan. Nah, dari sinilah pemerintahan pusat Somalia tak berkutik, bahkan disebut menjadi negara gagal. Kemiskinan, kelaparan, dan rendahnya harapan hidup menjadi masalah yang dihadapi Somalia sebagai buntut dari perang saudara berkepanjangan. Kini, dengan populasi sekitar 14 juta jiwa, pendapatan per kapitanya hanya $400 dan menjadikan Somalia sebagai negara paling miskin di dunia. 7. Pemerintah tidak pernah hadir. Inilah persoalan utama di Somalia. Ya, terdengar aneh. Namun, faktanya memang demikian. Kabarnya, Presiden Somalia saat ini, yaitu Mohamed Abdullahi Mohamed, dan Perdana Menteri Hassan Ali Khaire, beserta jajarannya, diketahui tidak pernah hadir di Somalia. Hal itu disebabkan kondisi stabilitas keamanan Somalia yang jauh dari kendali pemerintah pusat. Somalia dibangun di atas struktur masyarakat yang secara historis tidak pernah mengenal pemerintah pusat. Somalia sejak dulu terpecah dalam klan-klan tanpa pernah memiliki aturan atau hukum yang dihormati secara nasional. Bahkan di era kolonial penjajahan Inggris saja, segan memungut pajak dari rakyat Somalia. Tanpa pemerintahan pusat yang kuat, tidak akan tercipta ketertiban hukum, dan tanpa ketertiban hukum, tidak akan ada perekonomian yang baik. Singkatnya, tanpa kekuatan ekonomi, sebuah negara dipastikan akan gagal. Nah, itulah beberapa fakta dan sejarah dari negara Somalia. Salah satu negara yang menarik untuk diketahui. Bagaimana pendapat kalian? Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa.
Terima kasih.